Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Ya, akhir-akhir ini kita telah banyak mendengar berita, informasi, penjelasan dari orang-orang Kristen berkaitan dengan satu pengajaran yang disebut dengan Kristen progresif. Entah dari mana istilah itu muncul, entah apa maksudnya. Tetapi kalau kita memperhatikan dan menyimak kontennya, isinya, maka kita bisa menduga bahwa itu bukan ajaran sejati dari kekristenan. Itu bukan ajaran sejati dari kekristenan. Kenapa demikian? Karena memang kalau dari banyak ulasan yang disampaikan oleh teman-teman lain ataupun dari hamba-hamba Tuhan lain, kita sebenarnya tidak perlu kebakaran jenggot atau merasa tersinggung oleh pemberitaan pengajaran tersebut. Memang ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang berbeda-beda. Ada yang meminimalis dan ada yang menambah-nambahkan atau mengurang-urangi. Bahkan ada yang mencoba melakukan yang disebut dengan eisegese, yaitu menaruh pemikirannya atau pikiran dunia ke dalam pengajaran Alkitab, membaca Alkitab dengan persepsinya sendiri. Seharusnya kan Alkitab itu membaca kita, membaca orang yang membacanya. Artinya menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya keberadaan kita. Itu seharusnya Alkitab. Tetapi banyak orang mencoba untuk berhadapan-hadapan dengan kelompok tersebut. Saya hanya mengingatkan saudara dan saya sendiri, tekunlah membaca Alkitab. Hal pertama yang saya ingin cermati dan ulas secara lengkap mengenai keselamatan. Jadi apa itu keselamatan? Mengapa dibutuhkan keselamatan? Jadi duduk persoalannya kita mesti tahu dan gali temukan dulu apa itu keselamatan. Jadi kalau kita bicara keselamatan, maka terlebih dahulu kita menyadari bahwa setiap orang itu sudah berdosa. Saya dan saudara sudah berdosa. Kita umat manusia sudah berdosa. Sehingga kita memang berada di dalam keadaan dihukum Tuhan, keadaan dimurkai Allah, keadaan terpisah dari Allah. Dalam keadaan seperti itu, tentunya kita tahu masih ada yang hidup, masih ada yang menikmati hidup di bumi ini. Itu semua karena anugerah umum. Jadi kalau ada orang jahat, ada orang baik, ada banyak manusia bisa menikmati segala hal yang di bumi ini, bahkan menikmati kehidupannya di bumi ini, itu karena anugerah umum. Anugerah yang diberikan kepada setiap ciptaan, kepada manusia seluruhnya, dari mulai penciptaan sampai akhir zaman. Nah, ini harus dipahami sehingga kita bisa menyaksikan dalam Alkitab, mengalami sendiri dalam kehidupan sehari-hari bahwa memang Tuhan beranugerah secara umum. Padahal kita sudah berdosa, kita berbuat dosa dengan sengaja kepada Tuhan Allah. Ini kenyataan. Lalu apa hubungannya dengan keselamatan? Walaupun kita sudah diberikan anugerah umum, walaupun kita sudah menikmati pemberian-pemberian Tuhan sampai saat ini, nafas hidup, hukum alam, dan segala pemberian yang lain, kita berada di dalam kondisi dan keadaan dimurkai Allah karena keberdosaan kita. Secara hati nurani dan pemikiran kita itu membutuhkan keselamatan. Itu sebabnya banyak orang, entah perorangan, entah per kelompok, entah per komunitas, entah per bangsa, mengingini keselamatan. Bagaimana caranya memperoleh keselamatan? Bagaimana caranya diperkenan oleh Allah? Bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup setelah kematian? Itu ada di dalam keinginan, hati nurani, dan harapan dari semua orang. Nah, upaya yang dilakukan tentu beragam.
ada yang dengan menggunakan ritual-ritual kepercayaan, ada yang menggunakan perbuatan baiknya, ada yang mencoba untuk menanamkan jasa-jasa, entah jasa leluhur, jasa orang baik, dan sebagainya. Ada yang berupaya untuk melakukan pertolongan kepada orang lain dengan harapan cara demikian bisa membuat dirinya beroleh keselamatan. Bahkan ada yang jauh lebih dari itu, yaitu ingin melakukan satu sikap dan tindakan berbuat baik selamanya. Nah, itu kenyataan. Jadi kebutuhan akan keselamatan itu betul-betul menjadi hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Karena kita mengetahui dan kita menyaksikan ada orang yang dalam hidupnya berbuat baik dan ada orang yang dalam hidupnya berbuat jahat. Semuanya dalam kondisi yang baik, tetapi juga pada akhirnya meninggal dunia. Ini realitas kehidupan manusia. Tetapi usaha-usaha itu apakah sudah bisa dikatakan membuat seseorang yang berdosa, membuat seseorang yang memberontak kepada Tuhan Allah, memiliki pengampunan, keselamatan, hidup yang kekal, hidup yang baik di kemudian hari? Ini menjadi persoalan dan pertanyaan yang mendasar. Kalau usaha-usaha manusia, perbuatan-perbuatan baik manusia, jasa-jasa baik manusia, semuanya itu merupakan bagian dari pemeliharaan Tuhan. Semuanya itu merupakan dari kebaikan umum Tuhan. Lalu, bagaimana dengan keselamatan manusia? Saya memulainya dari ketetapan Allah. Allah telah menetapkan sebagian yang diciptakannya diselamatkan. Ini adalah ketetapan yang tentunya sulit untuk diterima. Sulit dimengerti dengan akal budi manusia. Sulit untuk dipahami karena memang kita tidak berada di dalam posisi yang mengerti tentang ketetapan Allah. Kita hanya bisa meyakini itu. Dan tentunya itu sesuatu yang tidak mudah dimengerti. Meyakini bahwa ada yang ditetapkan Allah. Bahwa ada yang dinyatakan sebagian beroleh keselamatan. Bagian yang kedua adalah realitas sejarah manusia. Bahwa sejak Adam sampai akhir zaman, maka kita akan menemukan, mendengar, mendapatkan data informasi, terlebih khusus dari Alkitab, yang menjadi sumber rujukan orang Kristen di sepanjang zaman, di segala abad. Bahwa memang Tuhan menentukan sendiri dan dinyatakan di dalam Alkitab bahwa Kain tidak diterima persembahannya. Habel diterima. Ini kenyataan. Dari sekian banyak keturunan Adam, tentunya kita tahu persembahan Habel dan persembahan Kain itu juga kita lakukan pada hari ini. Dengan upaya usaha kita untuk menyatakan ibadah kita kepada Tuhan Allah. Tetapi hati manusia Tuhan tahu. Cara dan pola manusia untuk menyembah Tuhan mengerti. Karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa. Ketika Abel dan Kain memberi persembahan, yang diperkenan Tuhan Habel, Kain tidak. Demikian juga kalau kita menelusuri lebih dalam lagi mengenai Nuh. Dari sekian banyak manusia pada zaman Nuh, hanya Nuh yang diperkenan Tuhan, dan tentunya istri dan 3 anaknya dan 3 mantunya, sehingga beroleh keselamatan. Yang lainnya dihukum Tuhan. Dari anak-anaknya Terah, ternyata tidak semua anak-anak Terah mengerti tentang siapa yang patut disembah. Hanya Abram. Padahal satu keturunan, satu tempat tinggal. Dari anak-anaknya Abram, ada Ismail, ada Ishak, dan keturunan Keturah. Dari 3 orang yang saya sebutkan tadi, Ishaklah yang ditentukan Tuhan. Ismail tidak, anak-anak Keturah tidak. Mengalami berkat? Iya. Menerima pemilihan? Tidak. Dari anak kembar Ishak, Yakub dan Esau. Yakub yang diterima, yang ditentukan. Esau tidak. Demikian terus selanjutnya. Kalau kita lanjut ke Yusuf, kita lanjut lagi ke tempat yang lain, ke nabi-nabi, sampai kepada Yesus. Yesus
anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, selama 30 tahun mempersiapkan diri, sesuai dengan waktunya Tuhan, yang mulai pelayanan, ia memilih, dialah memilih siapa yang menjadi rasulnya. Dan di antara yang dipilih, satu yang mengkhianatinya, menjualnya, yaitu Yudas Iskariot. Di antara yang dipilih saja, ada yang disingkirkan, karena dia anak binasa. Dari banyak orang yang ikut Tuhan, Yesus sendiri yang datang memilih Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus, Matius, Lewi, dan seterusnya. Dan dari banyak orang yang mengikut Yesus, dipilih Matias, pengganti Yudas Iskariot. Dari sekian banyak orang yang menganiaya dan mengejar-ngejar orang Kristen, dipilih Saulus menjadi Paulus, rasul untuk segala bangsa. Dari sekian banyak pemuda, dipilih Timotius, Titus. Dari sekian banyak orang-orang yang hadir di segala zaman, ada pemilihan Tuhan, pemilihan Tuhan, pemilihan Tuhan, dan ada pada momen itu juga ada panggilan, panggilan, panggilan. Itu realitas, itu kenyataan. Jadi, dari kenyataan itu, apa yang telah ditetapkan Tuhan, Tuhan telah menetapkan sebagian yang diselamatkan dari yang diciptakannya sendiri, di dalam sejarah dipanggil berdasarkan ketetapannya, lalu orang-orang yang dipanggil merupakan orang-orang pilihan yang menerima penebusan keselamatan. Itu sebabnya Injil Matius pasal yang pertama dituliskan, ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umatnya, domba-dombanya, orang-orang pilihannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi jelas bahwa keselamatan memang adalah kebutuhan manusia, memang adalah keinginan manusia, tetapi manusia tidak akan pernah beroleh keselamatan dengan usahanya sendiri, caranya sendiri, polanya sendiri, jasanya sendiri. Tidak pernah. Keselamatan itu anugerah berdasarkan ketetapan yang dinyatakan dalam sejarah, di mana dalam sejarah akan secara personal, akan secara ketentuan yang berlaku baginya, dipanggil untuk percaya kepadanya, dikaruniakan hidup yang baru, diberikan iman keselamatan, diberikan pernyataan kebenaran. Jadi jelas bahwa keselamatan pertama bukan hasil usaha manusia, bukan hasil dari jasa manusia, bukan hasil ritual keyakinan kemanusiaan, bukan hasil daripada suatu pernyataan keagamaan, tetapi itu adalah ketetapan Allah bagi orang pilihannya. Kedua, keselamatan itu anugerah khusus, special grace, bukan general grace. Jadi special grace yang dikaruniakan Tuhan Allah. Yang ketiga, keselamatan itu diberikan hanya kepada orang-orang yang ditentukan sendiri oleh Tuhan. Bukan ditentukan oleh saya, saudara, dan siapapun, ditentukan sendiri oleh Tuhan. Keempat, keselamatan itu hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Kelima, keselamatan itu bersifat kekal karena ditetapkan dari kekekalan, dihadirkan, dinyatakan dalam sejarah untuk kekekalan selama-lamanya. Jadi dengan demikian, kita mengerti dan memahami keselamatan itu bukan untuk semua orang. Lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa Yesus Kristus untuk semua orang? Ya, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus melalui karya penebusannya, inkarnasinya, kehidupan pelayanannya, penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, kenaikannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kedatangannya memang berlaku untuk semua orang. Keselamatan itu efektifnya, ini perlu digarisbawahi, efektifnya
kekuasaan, kekuatan, pertolongan, menyatakan keselamatan dari Allah melalui Kristus, iya berlaku untuk semua orang. Efektifnya hanya untuk orang pilihan. Ini yang pertama. Keselamatan untuk semua orang maksudnya semua orang yang telah ditentukan oleh Allah. Contoh, ketika Tuhan di atas kayu salib menyatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Apakah benar tentara Romawi, para imam, ahli Taurat, dan orang-orang lain yang berteriak salibkan dia, tidak tahu bahwa itu adalah suatu kesadaran bahwa mereka melakukan itu? Pasti tahu. Tapi apakah mereka mengerti bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa dilakukan? Karena memang mereka berada di dalam kegelapan. Namun, di antara sekian orang yang ada dan hadir di situ, baik penjahatnya juga di sebelah kanan sebelah kiri, bahkan prajurit dan orang-orang yang ada di sekitar itu, apakah semuanya beroleh keselamatan? Karena ia telah berdoa, mohon ampun ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenyataannya, penjahat yang dua, hanya satu yang dinyatakan Tuhan, pada hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Kenyataannya, ada banyak prajurit, tapi hanya satu prajurit yang mengatakan, benar, ia ini anak Allah. Kenyataannya, banyak perempuan-perempuan yang berteriak atau menangisi, tetapi hanya Maria yang di sana bersama Rasul Yohanes yang menyaksikan itu. Jadi kata semua mesti diperhatikan bahwa itu berarti semua yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, keselamatan memang untuk semua manusia yang telah ditentukan, telah ditetapkan beroleh keselamatan. Kalau kita menelusuri lebih balik lagi ke dalam pelayanan Yesus. Salah satu contoh, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Semua disembuhkan, beroleh kesembuhan, berkat umum secara jasmani. Mengalami sendiri mukjizat dari Allah. Tapi hanya satu yang digerakkan Tuhan kembali kepadanya. Hanya satu. Kalau kita lagi menelusuri lebih dalam lagi, begitu banyak orang yang ada di sekitar kolam. Satu kolam, Betsaida namanya, kolam itu adalah kolam yang membuat orang bisa sembuh kalau malaikat turun. Begitu ceritanya. Lalu, dari sekian banyak itu, hanya satu yang disembuhkan Tuhan. Tuhan menyaksikan semua, banyak orang di sana, dan dicatat di dalam Alkitab, tetapi hanya satu yang beroleh kesembuhan dari Tuhan. Jadi di sini kita bisa menyadari dan memahami kata semua itu berarti merujuk kepada semua yang ditetapkan Allah. Kalau bukan penetapan Allah, kalau bukan orang pilihan Allah, maka usaha, jasa baik, perbuatan apapun, keagamaan apapun, ritual apapun, tidak akan pernah menyelamatkan, tidak akan pernah menebus keberdosaan manusia seperti saya dan saudara. Saya bisa berkata demikian karena saya meyakini dengan sesungguh-sungguhnya bahwa saya telah mengalami penebusan Kristus. Dengan mulut saya percaya, dengan yakin mengakuinya, dengan iman saya percaya, dengan yakin mengakuinya. Bagaimana dengan saudara? Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah bagaimana dengan orang-orang di perjanjian lama atau orang-orang yang hidup sebelum perjanjian lama atau orang-orang yang hidup sebelum Yesus Kristus inkarnasi dan sesudahnya. Jadi kalau kita garis tengah, ada yang sebelum, ada yang sesudahnya. Bagaimana dengan keadaan mereka? Tetap sama hukumnya, tetap sama dalilnya, tetap sama prinsipnya. Anugerah berdasarkan ketetapan Allah. Keselamatan di dalam dan melalui Kristus. Berlaku untuk setiap orang percaya. Orang pilihannya, orang yang ditentukannya. Jadi ketika mereka di zaman-zaman sebelum Yesus inkarnasi, mereka mempercayai, meyakini, dan menikmati bahwa keselamatan itu anugerah. Nuh misalnya. Nuh diselamatkan dari hukuman air bah bersama anak-anaknya dan menerima pemeliharaan Tuhan karena kasih karunia. Abraham disebut bapak orang beriman karena ia dipanggil dan apa yang dilakukan dinyatakan benar oleh Tuhan. Itu kasih karunia. Demikian juga orang-orang di dalam perjanjian lama. Apakah di antara orang-orang Israel yang disebut sebagai
tanda kutip umat Allah, mereka semua beroleh keselamatannya? Jawabannya tentu tidak. Karena ada yang dihukum Tuhan. Ada yang dimurkai Allah karena kejahatan mereka menyembah berhala, menyembah ilah-ilah, dan sebagainya. Semua yang bisa diselamatkan dan mengalami keselamatan itu karena anugerah Tuhan. Rujukannya kepada apa yang ditentukan oleh Tuhan bahwa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristuslah keselamatan itu. Jadi baik itu dari Adam sampai dengan kedatangan Kristus, atau dari sekarang zaman setelah Kristus naik ke surga dan kedatangan Roh Kudus diturunkan sampai gereja beri sampai akhir zaman, semuanya berpusat pada Kristus keselamatan itu. Walaupun saudara dan saya tidak menyaksikan dengan sendiri karya penebusan Kristus dengan iman, kita percaya berdasarkan Allah melalui anaknya Yesus Kristus, maka semuanya dinyatakan dengan sungguh-sungguh kita nikmati. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, kalau kita menyelidiki dan memahami keseluruhannya, kita bisa tahu kalau begitu pernyataan keselamatan hanya di dalam Kristus dan di luar Kristus itu tidak mungkin ada orang beroleh keselamatan. Apakah pernyataan itu arogan? Apakah pernyataan itu sombong, angkuh? Jawabannya tidak. Karena kita berbicara dan menjelaskan fakta, data, akurasinya jelas. Sehingga saudara dan saya perlu sungguh-sungguh meyakini bahwa keselamatan itu hanya bagi orang pilihan dan berdasarkan pada ketetapan anugerahnya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu tanggapan yang pernyataan-pernyataan dari orang-orang tersebut, khususnya berbicara tentang Alkitab. Alkitab. Dari dulu sampai sekarang, mungkin bisa jadi sampai akhir zaman, banyak orang yang mencoba untuk mengkotak-katik Alkitab. Di mana kelemahannya, di mana kekurangannya. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tidak ada kitab lain yang diyakini oleh orang Kristen sebagai firman Allah. Hanya Alkitab. Nah, kalau kita menelusuri Alkitab, apakah karena banyaknya penerjemahan Alkitab sehingga kita tidak meyakini ini? Jawabannya tentu tidak. Jadi karena keselamatan itu anugerah dan Alkitab adalah pernyataan Allah yang sungguh-sungguh dinyatakan oleh dirinya. Jadi Allah berfirman. Memang sebelum Allah menyatakan firman-Nya dan dituliskan oleh bahasa manusia, oleh manusia secara khusus, Allah telah menyatakan diri. Allah menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya. Dinyatakan ada kenyataan yang luar biasa. Bahwa memang ada Allah, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang menyatakan itu dengan kenyataan yang bisa kita lihat sampai sekarang. Itu pernyataan Allah secara umum. Di sisi lain, sebagai manusia, manusia memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, diberikan Tuhan untuk menyadari ada Allah. Tetapi kalau manusia sudah berdosa, manusia sudah salah arah, sehingga penyadaran itu juga salah arahnya. Bintanglah yang diciptakan Allah disembah, bulanlah disembah, ya, tanda-tanda yang lain disembah, buatan tangan manusia disembah. Padahal Allah adalah roh adanya. Maka di dalam Alkitab, bahkan di dalam ajaran Alkitab, jelas sekali bahwa Allah adalah roh, maka penyembah yang benar ada di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kenyataannya dasar dari manusia berdosa, dasar dari kenyataan bahwa Allah menyatakan diri, tetapi arahnya membelok, Allahnya tidak tepat sasaran, membuat manusia tidak menyembah Allah yang sebagaimana mestinya. Itu pernyataan umum. Dari pernyataan umum, kita bisa lihat bahwa ada banyak agama di seluruh dunia. Kurang lebih 4.000 agama. Ya mungkin bisa bertambah, ada yang akhirnya tidak lagi ada pengikut, tetapi ada yang pengikutnya makin banyak, ada. Itu realitas, tidak sesuatu yang mengherankan kalau ada banyak agama di seluruh dunia. Karena memang manusia punya satu kapasitas untuk bisa memahami ada yang maha kuasa yang disembah. Arahnya saja yang salah, strukturnya yang salah, isinya yang salah. Lalu bagaimana dengan pernyataan Tuhan secara khusus? Nah, inilah yang menjadi polemik banyak orang beragama. Ada agama yang menulis apa yang diyakininya.
dengan beragam variasi. Ada yang mulai dengan ilustrasi, ada yang mulai dengan imajinasi, ada yang mulai dengan dongeng, ada yang mulai dengan kutipan-kutipan, ada yang mulai dari cerita sana sini ditulis rangkaian cerita tentang keyakinannya. Dan banyak cara menulis. Ada yang menulis di mungkin batu atau di daun lontar dan sebagainya, ditulis untuk memelihara dan menjaga bahwa memang keyakinannya itu benar. Ini adalah kata kuncinya. Jadi tulisan-tulisan itu banyak sekali. Bisa ditelidiki, bisa dipelajari, bisa diobservasi, bahkan bisa dicari-cari. Ini tidak tepat, ini tidak benar, ini baik, ini oke, ini salah, dan sebagainya. Saudara bisa melakukan penyelidikan itu pada teks-teks manuskrip-manuskrip yang ditemukan di seluruh agama manapun. Anda akan kaget, Anda akan heran, Anda akan bingung. Kenapa? Ternyata banyak. Versi agama ini ternyata kitabnya beragam. Tapi yang dipopulerkan hanya satu. Versi agama ini ternyata beragam, tapi yang dipopulerkan hanya satu. Semua mengklaim bahwa ini datangnya dari Allah, bahwa ini datangnya dari yang ilahi, dan sebagainya. Itu wajar-wajar saja. Namanya juga usaha manusia untuk bisa diperkenan Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada Alkitab. Apa yang meyakini saya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, di luar Alkitab bukan firman Tuhan, menurut pengajaran Alkitab? Hal yang pertama adalah kalau kita menelusuri Alkitab, maka kita mengetahui bahwa Alkitab hadir dalam sejarah. Alkitab hadir dalam sejarah dan dituliskan melalui sejarah dan berada di dalam sejarah. Jadi saya ulangi, Alkitab hadir di dalam sejarah, dituliskan melalui sejarah, dan hadir di dalam sejarah, dan sekarang tetap berada di dalam sejarah. Dan terus berkembang sampai akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, memang banyak versi. Versi apa? Versi penerjemahannya. Dan mungkin pembagiannya juga banyak versi. Namun, versi-versi penerjemahan tidak pernah lepas dari kesejatian dari keseluruhan Alkitab. Jadi kalau ada kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa dalam bahasa Ibrani kuno, kemudian ada kitab Kejadian yang ditulis oleh orang Indonesia dalam bahasa Indonesia, itu bukan berarti dia menulis ulang. Dia menyalin ulang, dia menerjemahkan ulang, dia mendapatkan lisensi untuk menerjemahkan dari manuskrip yang ditemukan, lalu kemudian menyalin, lalu menerjemahkan, lalu membagikan. Jadi siapapun yang menerjemahkan, dia akan mengetahui, dia akan menafsirkan. Siapapun yang menafsirkan berasal dari manuskrip, dari bahasa yang asli. Jadi ini adalah suatu kenyataan. Sehingga kita bisa lihat pembagiannya. Kalau di dalam Kejadian sampai dengan Maleaki, di dalam konteks dari orang Ibrani, maka hanya ada Tanakh, Torah, Naviim, Ketuvim, Torah. Itu hanya 22 kitab yang dikanonisasi, yang diterima oleh orang-orang Israel, oleh para ahli, yang telah disusun sedemikian rupa sebagai bagian berdasarkan urutan, berdasarkan ketentuan, berdasarkan pola pemikiran, sistem liturgika dari orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Tanakh, Torah, Naviim, Ketuvim. Lalu kita ingin selidiki versi itu, kita ingin pelajari. Ternyata Torah itu 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Naviim ternyata ada 3 kelompok. Ada kitab sejarah, nabi besar, nabi kecil. Ketuvim ternyata ada beberapa kitab. Ada Mazmur, ada Amsal, ada Kidung Agung, ada Ayub, ada Pengkhotbah. Nah, Tanakh itu 3 bagian besar, tetapi dibagi lagi. Ternyata ada kitab-kitab. Dan di tiap kitab-kitab itu ada yang disatukan. Misalnya 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia. Ada yang disatukan. Tetapi juga di dalam penerjemahan dipisah. Kitab itu dipisah. Bukan menambah atau mengurangi. Untuk memisah itu bukan berarti menambah atau mengurangi. Memberikan jedah bahwa memang ada kitab 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Samuel, dan seterusnya. Itu di dalam Perjanjian Lama. Dan kalau kita menelusuri seluruhnya, bagian itu ternyata memang ada. Lalu kemudian ada versi yang lain yang ditambahkan. Yang walaupun orang-orang Israel sudah menetapkan bahwa hanya 22 kitab. Yang kita terima sekarang 39 kitab.
Itu bukan 22 dan 39 jadi ada penambahan, kitabnya jumlahnya tidak. Isinya sama, tapi dipisah. Dipisah, lalu ada yang tetap ada di sana. Jadi ini hal penting, yang sangat teknis sekali. Saya ulangi lagi, tadi ada yang menambah. Ya, berdasarkan keyakinan. Kapan itu ditambah? Berikutnya setelah dikanonisasi. Walaupun sudah ada memang kitab-kitab itu. Ya, ada kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika, atau juga kitab yang ada 10 itu. Itu ditambahkan. Di dalam perjanjian lama sudah ada ketentuan ini loh di kanon. Ada yang lain. Apakah yang lain ini diterima oleh orang Israel sebagai dasar iman, dasar ibadah, dasar kehidupan mereka? Jawabannya tidak. Apakah itu ditolak atau dibuang? Jawabannya tidak. Ini diterima sebagai catatan sejarah. Tapi bukan dasar iman, dasar pengajaran, dasar ibadah, dan kehidupan mereka. Mengapa? Karena tidak ditulis oleh orang-orang yang disebut nabi, raja, atau imam. Tidak ditulis oleh orang-orang yang berada di dalam circle daripada kenabian, kerajaan, atau imam. Mereka ahli sejarah, mereka ada di dalam jemaat, tapi mereka bukan nabi, atau rasul, atau raja, atau imam. Mereka catatannya diterima, tapi bukan menjadi bagian dari Alkitab firman Allah. Itu sebabnya baik Martin Luther, Calvin, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain ada disisipkan, baik di tengah atau di belakang, kitab-kitab tersebut Deuterokanonika. Ini untuk menghargai. Tetapi kalau kita selidiki, memang ada banyak kejanggalan di dalam setiap kitab itu. Ini hal yang lain. Nah, tentunya kalau kita pelajari, masih ada catatan kitab-kitab lain banyak. Jadi di antara 39 atau 22 kitab itu, ada banyak yang mencoba menambah. Penambahan-penambahan itu karena keinginan, harapan, supaya itu bagian daripada catatan sejarah. Tetapi jelas sudah ditentukan. Hanya 22 kitab, Torah, Navim, Ketuvim, ada 39 kitab dalam konteks penerjemahan pertama, yaitu kitab ini menjadi 39. Jadi saudara, ini bagian yang penting. Yang berikutnya di perjanjian baru. Ini jauh lebih mudah untuk kita memahami 27 kitab. Ada Injil, ada sejarah, ada surat, ada wahyu. Injil itu 4, kitab Injil itu hanya 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sejarah itu Kisah Para Rasul. Surat itu ada surat kepada jemaat yang ditulis Paulus, surat kepada 3 pribadi yang ditulis Paulus, surat kepada banyak jemaat umum, disebut surat umum, lalu kitab wahyu. Ini ditulis kisaran tahun 48 sampai tahun 90. Nah, ini penting. Jadi ini teks manuskripnya ada. Tentunya kalau ditanya, apakah ada keasliannya? Di perjanjian lama, ada teks yang masih asli tulisan tangan penulis utama. Di perjanjian baru, tentu lebih mudah untuk kita menelusurinya. Tetap ada. Tetapi keutuhannya, teks itu ternyata yang menjadi mengherankan dan yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk orang-orang non-Kris, orang-orang yang bukan Kristen, yaitu banyaknya manuskrip. Jadi tiap kitab itu ada banyak salinan, salinan demi salinan demi salinan. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, itu banyak salinan. Jadi disalin ulang, ditulis ulang, memang bisa jadi ada kesalahan penyalinan, bisa. Tetapi kalau salinan-salinan itu ternyata semua ada akurasinya, tidak ada kesalahan, maka salinan itu diterjemahkan. Ketika diterjemahkan, salinan-salinan itu diterjemahkan itu menjadi nyata sampai sekarang. Itu bagian yang kedua, bicara tentang kitab, teks, salinan, sampai kepada satu titik yang disebut dengan penerjemahan. Dan sekarang lebih dari 7.000 penerjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa. Nah, saudara, ini bagian yang penting. Bagian yang penting untuk saudara dan saya memahami. Bagian ketiga. Lalu siapa yang menulis ini? Yang menulis kitab ini dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan seterusnya. Huruf, kata, kalimat, narasi, semuanya satu persatu dinafaskan, diinspirasikan oleh Allah. Dinafaskan, diinspirasikan oleh Allah, Roh Kudus. Jadi penulis itu yang secara khusus dipanggil, yang secara khusus dikuasai oleh Roh, yang secara khusus ditentukan oleh Allah, dipanggil menulis dalam bahasa manusia.
Alkitab itu dalam bahasa manusia, bukan bahasa surga, langsung turun dari surga, tidak. Alkitab tidak menerima konstruksi berpikir mistis yang dari surga turun begitu. Atau mistik, tidak. Alkitab ditulis oleh manusia, dalam bahasa manusia. Bisa dimengerti bahasa itu, dan diinspirasikan, dinafaskan oleh Allah kepada penulis. Setiap huruf, kata, kalimat, narasi, dan semua kitab demi kitab. Ada 31 penulis kitab perjanjian lama, dan ada 9 penulis kitab perjanjian baru. Nah, penulis-penulis itu menuliskannya berdasarkan apa yang dinyatakan Tuhan. Dengan demikian, apa yang dinyatakan Tuhan itu, dia tulis sedemikian. Dan konteksnya menggunakan bahasa setempat yang bisa dikuasai, dan itu menunjukkan adanya suatu proses inspiration plenary verbal. Jadi ditulis, dimengerti, lalu diajarkan kepada umat, dijelaskan, ditulis lagi. Terus sampai kepenuhannya 66 kitab. Yang menulis pun ada di dalam dan terlibat di dalam konteks komunitas bangsa umat Tuhan ada di sana. Jadi ini bukan malaikat yang menulis atau malaikat yang menyuruh. Juga bukan orang lain yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus menyuruh, tidak demikian. Bisa jadi ada tulisan-tulisan Musa yang memang secara langsung tidak langsung bukan ditulis Musa. Tetapi seperti misalnya kitab Ulangan. Tentunya Musa ditatat sudah meninggal. Lalu bagaimana kisah Musa sudah meninggal itu ditulis? Tentunya yang menulis adalah yang meneruskannya. Kisah itu sampai selesai. Selesai? Sudah selesai. Baru mulai kitab lagi Joshua. Ditulis oleh Joshua dan seterusnya. Jadi kita mesti terima realitas ini. Bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, memang dia hadir dan ada di dalam sejarah. Mencatat. Tidak semua dicatat memang. Waktu Musa menulis kitab Kejadian, sudah banyak peristiwa-peristiwa di seluruh dunia yang tidak dicatat dalam Alkitab. Tetapi apa yang dicatat, apa yang ditulis, apa yang dinyatakan Tuhan, itu yang dinyatakan. Di dalamnya tentu untuk apa? Untuk mengenal Allah yang sejati, untuk mengenal diri sendiri sebagai manusia yang diberikan gambar rupa Allah, sebagai ciptaan gambar rupa Allah yang diberi tugas, dan untuk mengetahui alam semesta lingkungannya. Jadi ditulis sedemikian rupa. Jadi lengkap semua pengertian, pengenalan akan Allah, akan manusia, akan ciptaan yang lain. Lengkap ditulis. Lengkap berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Apakah berarti semua peristiwa di alam, semua peristiwa dalam hidup manusia, semua tempat itu ditulis? Jawabannya tidak. Tidak mungkin ditulis semuanya. Tidak cukup. Dan siapa pula yang menulis semuanya untuk segala sesuatu yang semuanya? Itu impossible. Jadi menulis sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ditulis. Yang berikutnya, menarik perhatian kita adalah ketika ditulis dari satu ayat demi satu ayat, dari satu kitab demi satu kitab, kenyataannya tidak kontradiksi. Nah, ini perlu diperhatikan. Tidak kontradiksi. Jadi dari satu ayat demi satu ayat, dari satu kitab demi satu kitab, tidak kontradiksi. Kenapa? Karena Allah yang sumbernya sama. Kedua, kelihatannya seperti perbedaan cara melihat, angle, tapi peristiwanya sama. Ini yang disebut dengan istilah yang penting, yang disebut dengan paradoks, bukan kontradiksi. Alkitab penuh dengan paradoks. Penuh dengan paradoks. Kalau Anda menemukan satu ayat yang kelihatannya berbeda dengan teks sebelumnya atau sesudahnya, kok bisa satu sisi Allah mengatakan ini, jangan membunuh, tapi sisi lain Allah mengatakan, bunuhlah orang-orang jahat di tanah Kanaan itu, hai bangsa Israel, karena engkau mau menduduki tanah Kanaan itu, ada 7 suku yang harus dibunuh, tapi di sisi lain Tuhan sudah menyatakan, jangan membunuh. Ini kan seperti kontradiksi. Ini yang disebut paradoks. Paradoksnya kenapa? Pertama, karena konteks perintah itu mesti dilihat. Ini berlaku umum, ini berlaku khusus, dan pada waktu khusus, dan pada orang yang khusus. Itu konteks. Jadi baca konteks itu penting. Mengapa perlu memahami paradoksial di dalam Alkitab. Yang kedua, bukan hanya bicara konteks waktu, konteks sejarah, konteks budaya, konteks orangnya, konteks zamannya, konteks komunitasnya. Yang kedua, perlu mengetahui adanya goal, tujuan yang mau Tuhan nyatakan. Ini tujuannya ke mana? Dalam hal apa ini maksudnya? Misalnya, Tuhan di dalam perjanjian lama tidak mengendaki orang Israel makan darah, makan lemak, makan tulang sumsum. 3 ini. 3 ini tidak boleh dimakan. Bahkan pangkal paha juga tidak boleh dimakan. 3 ini. Di perjanjian baru diajarkan apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Apa yang keluar dari hati
Dari perut itu yang menajiskan. Jadi, bolehkah seseorang itu memakan lemak? Boleh. Di perjanjian lama tidak boleh. Tulang sumsum tidak boleh. Di perjanjian lama, kalau ada orang pakai kerudung, menutup kepalanya bagi perempuan, itu wajib. Di perjanjian baru, yang menjadi pernyataannya adalah bukan apa yang menutup kepala, tetapi yang rasa hormat adalah rasa menghormati dan menghargai Tuhan dalam segala aspek. Jadi lihat goalnya, apa yang Tuhan mau. Di perjanjian lama, menyembeli kambing domba, binatang untuk persembahan. Di perjanjian baru tidak perlu bawa kambing domba. Ini bukan kontradiksi. Ini namanya paradoks, lihat konteks. Yang ketiga, selain goalnya tadi, yang ketiga adalah kontinuitas dan diskontinuitas. Ada keberlanjutan dan ada ketidakberlanjutan. Jadi kalau kita menyaksikan bahwa di dalam perjanjian lama ada yang stop sampai di situ dan dilanjutkan lagi dengan lebih mendasar, lebih kuat di perjanjian baru. Stop, tidak lagi ada bangunan bait Allah. Bait Allahnya adalah saudara dan saya. Itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Stop perjanjian lama, bukan bangunan itu, tapi hatimu, hidupmu adalah bait Allah. Stop beri persembahan ke bait Allah, karena sudah ada Kristus sebagai persembahan anak domba Allah. Jadi lihat, ada discontinue dan ada kontinuitas. Pengenalan akan Allahnya kontinuitas. Ini yang keempat. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan secara bertahap pengenalan akan Allah. Mulai dari pernyataan Elohim, jadi bukan Eloha atau Allah, atau Allah, tapi Elohim itu artinya Esa, bukan satu, tapi banyak. Di sini menjadi sesuatu yang sulit dimengerti bagi kita. Elohim, lalu Allah menyatakan diri sebagai Allah yang berjanji, yang transenden dan imanen. Berjanji itu Yahweh kalau kita sebut atau lafalkan, padahal itu lafalnya itu adalah lafal yang aku ada sebagaimana aku adanya. Lalu kita mensinkronkannya, merumuskannya dan menyatukan menjadi Yahweh, walaupun itu tidak semestinya kita sebut Yahweh saja, tapi aku ada sebagaimana aku adanya. Baru yang ketiga, Adonai, menyatakan keselamatan yang dinyatakannya. Lalu selanjutnya di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani koine menyebut Theos, Logos, Neoma, dan seterusnya. Ada jabatan Bapa, Anak, Roh Kudus, penghibur, penolong. Jadi ini secara bertahap dinyatakan Tuhan, dituliskan para penulis. Dan kalau kita lihat benang merahnya, itu bukan kontradiksi, tapi paradoks dan continuity bertahap memahami keutuhan Alkitab. Yang berikutnya, yang terakhir adalah otoritas Alkitab. Alkitab berotoritas di atas seluruh lembaga keagamaan Kristen manapun, di atas seluruh pernyataan pengajaran teologi manapun. Alkitab berotoritas. Alkitab menilai, menghakimi, memberikan arah, memberikan struktur, memberikan isi dalam seluruh tatanan kehidupan orang Kristen sepanjang zaman. Otoritasnya itu masuk ke dalam seluruh bagian, baik itu dalam individu, keluarga, komunitas, masyarakat, bangsa, pemerintahan, alam semesta. Otoritasnya di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan seterusnya. Itu otoritas secara menyeluruh. Jadi tidak ada satu inci pun yang Tuhan tidak berkata ini milik Kristus. Itu pernyataan yang sangat dekat dan sangat mendasar dengan Alkitab yang disampaikan oleh Abraham Kuyper. Jadi saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, maka jawaban saya dari apa yang dinyatakan oleh Kristen progresif, entah apapun namanya itu, adalah keliru kalau mengatakan Alkitab itu penuh dengan kontradiksi. Yang benar, Alkitab itu paradoks, continue, discontinue. Kristen sejati menegaskan bahwa Alkitab adalah paradoks, benar adanya, tidak kontradiksi, tidak bertentangan dari satu ayat ke satu ayat berikutnya, dari satu pasal ke pasal berikutnya, dari satu kitab ke kitab berikutnya. Baca, pelajari konteksnya, baca, pelajari perkembangan idenya, konsep continue dan discontinue dan seterusnya. Ini hal yang kedua yang saya mau tanggapi. Yang ketiga, dikatakan bahwa Kristus mati menebus semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, setiap orang bisa percaya karena anugerah, bukan karena natural faith. Setan pun percaya ada Tuhan.
Bahkan kalau kita tanya orang-orang yang unbeliever, orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala, kalau kita bercerita tentang pribadi Yesus, karya Yesus, dia bilang, oh aku percaya. Aku percaya. Memang dia orang baik. Dia nabi. Dia pemimpin agama. Dia guru yang baik. Dia orang yang luar biasa hebatnya. Percaya. Tapi bukan itu maksudnya. Percaya itu berarti sungguh-sungguh menerima kenyataan bahwa memang ialah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ia adalah penebus satu-satunya, dan ia yang menyatakan penebusan hanya untuk orang pilihannya. Lalu bagaimana bisa percaya itu? Anugerah. Jadi banyak orang yang kotak-katik Alkitab, banyak orang yang ini di ayat dibuat sedemikian rupa, diambil ayat ini, comot ayat ini, lalu diadu, lalu ini kenapa begini, seolah-olah sudah mahir ayat Alkitabnya, seolah-olah sudah mengerti, lalu dicari, ya ini kok beda ya dengan yang ini, coba jelaskan ayat ini, lalu kemudian saya akan bisa jelaskan ayat yang itu. Saya mau katakan, kalau orang itu bisa pintar seperti itu, bagus. Tapi sayangnya, kalau dia bukan orang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus, bukan presuposisinya dari orang percaya, pasti semua tafsirannya sesat dan menyesatkan. Ini hal yang sangat penting perlu diperhatikan untuk saudara dan saya. Mulai dari hati yang percaya. Mulai dari sikap mau belajar mengenal Tuhan. Jadi tidak semuanya bisa mengerti firman Tuhan. Walaupun Alkitab dibaca banyak orang. Bebas dibeli, bebas di-download atau diambil dari internet. Bebas, tetapi juga bebas Anda perdebatkan, Anda tulis, Anda coret-coret, Anda cari-cari bagaimana ini, dan bebas ditafsir sedemikian rupa. Tetapi kalau saudara dan saya bukan orang pilihan, bukan orang yang diberikan anugerah, bukan orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, tidak akan sampai pada maksud tujuan dari Alkitab ini diberikan, yaitu mengenal Allah yang sejati, mengenal diri sendiri, mengetahui lingkungan, untuk membangun relasi damai dalam kehidupan umat manusia. Yang keempat, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kan Allah itu kasih. Benar, bukan sebenarnya, memang Allah itu kasih. Tetapi ingat, itu hanya satu bagian dari atribut memang yang paling menonjol dan yang paling banyak dibicarakan dari mulai perjanjian lama, dari perjanjian baru. Atribut atau sifat atau karakter dari Allah adalah kasih. Itu benar. Allah adalah kasih. Tetapi jangan dibalik. Kasih adalah Allah. Kasih itu impersonal. Kasih itu karakter. Kasih itu bukan person. Tapi kasih itu menunjukkan keberadaan Allah, ya. Allah adalah kasih. Kalau dia tidak kasih, bukan Allah, benar. Tapi Allah tidak boleh kasih itu dilepas dari Allah. Jadi kalau kita bicara Allah itu kasih, kasih itu tidak boleh dilepas dari apa? Dari Allah. Nah, kalau kita menyatakan Allah itu kasih, Allah mengasihi semua manusia, iya, maka tadi di awal saya katakan bahwa ada anugerah umum. Ada pemberian berkat umum, semuanya dikasih oleh Allah. Orang kafir, penyembah berhala, penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah benda-benda buatan, patung-patung buatan manusia, penyembah dirinya, penyembah hamba-hamba Tuhan, penyembah idola-idola yang lain, tetap diberikan hidup oleh Allah. Itu Allah kasih. Karena providensi Allah menunjukkan bahwa dia menyatakan kasihnya, menyatakan keadilannya, menyatakan kesuciannya, menyatakan kebenarannya, menyatakan kebaikannya, menyatakan pengampunannya, menyatakan segala hal yang dia nyatakan pada dirinya sendiri. Jadi jangan lepaskan karakternya dari dirinya Allah. Ini yang penting yang pertama. Yang kedua, kalau Allah menyatakan kasihnya, bukan berarti Allah menyelamatkan semua. Allah menciptakan semua, memelihara semua, tapi yang menyelamatkan semua itu sebagian saja. Ini paradoks. Ini paradoks. Jadi memang sangat sulit mengerti bagian yang penting ini. Dan kalau saudara dan saya menerima pilihan Tuhan dan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saya, itu anugerah. Sekali lagi, ini hal penting. Kasih Allah tidak boleh dilepas dari dirinya Allah sendiri. Begitu dilepas, kasih itu menjadi tidak ada juntrungannya, mau ditempel kemana. Bicara agape, lalu bicara storge, lalu bicara nanti sampai kepada tataran berikutnya adalah eros, dan sebagainya. Jadi kasih itu dinyatakan Allah, karena Allah pada dirinya adalah kasih. Tapi Allah yang kasih pasti juga adalah Allah yang adil, yang suci, yang benar, yang baik, yang mulia, dan seterusnya. Jadi keseluruhan karakter Allah itu tidak boleh dipisah-pisah. Sepenuhnya kasih, sepenuhnya adil, sepenuhnya suci, sepenuhnya mulia. Coba kita simak kalimat yang dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Ingat kata kasih,
dan karunia, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kata percaya, tidak tidak mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena ada orang yang akan binasa. Orang bisa percaya karena anugerah. Ada anugerah grace, ada agape, ada juga karis, dan semua pemberian Tuhan yang lain. Ada aletheia, ada dikayusune, dan banyak karakter yang menyatakan keberadaan Allah. Jangan dipisah. Jangan dipisah. Begitu dipisah, Anda akan kebingungan arahnya, strukturnya, dan isinya. Kiranya penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian.